Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan yang memimpin doa. Siap, berdiri. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Membaca teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Di sini Pak Fahmi akan menerangkan tentang tema kita hari ini, meneladani sifat-sifat anti korupsi. Nanti nih ya, banyak sekali mengenai kejujuran, keadilan, kemudian kedisiplinan. Sekarang Pak Fahmi mau tanya, ya. Di sini yang pernah berbohong silakan ngaju, jujur. Berbohong apa kali? Berbohong apa sampean? Pernah berbohong kepada adik? Saya yakin semua, baik Pak Fahmi, sampean semua pernah yang melaksanakan yang namanya berbohong, berbuat tidak jujur, pernah sangat. Kemudian yang kedua, kita pernah melakukan apa? Tindakan yang kurang disiplin. Contohnya yang pernah tidak disiplin siapa ngajung di sini? Telat sekolah, datang terlambat, apalagi sama. Itu merupakan contoh yang kita pernah melanggar aturan sekolah. Untuk itu pada hari ini, ya, Pak Fahmi akan menerangkan tentang nilai-nilai dari anti korupsi, kejujuran yang pertama. Ya, saya harapkan nanti setelah pembelajaran hari ini, keluar dari pembelajaran hari ini, kita menghentikan yang kegiatan namanya berbohong, kurang disiplin, sudah kita hilangi sedikit demi sedikit. Kejujuran adalah suatu perkataan dan perbuatan yang sama kita lakukan. Itu adalah jujur. Ini mengenai tokoh teladan dari Nabi Muhammad SAW, sahabat yang namanya Umar bin Khattab. Ini adalah khalifah yang kedua. Setelah ini Pak Fahmi tampilkan beliau bagaimana cara bersikap jujur, adil, kemudian disiplin, tegas. Nanti sampai saksikan bersama-sama bagaimana beliau tentang berdakwah magis.
sebelumnya beliau beragama apa? Sobiyah, menyembah berhala. Sahabat Umar adalah sahabat yang sangat benci dengan Nabi Muhammad. Bahkan tadi sampai ingin mau dibunuh. Ya. Ketika ingin dibunuh, sama sudah lihat tadi, beliau pergi ke rumah adiknya. Siapa nama adiknya Umar? Fatimah. Sedang membacakan Al-Qur'an. Setelah itu Umar mengintip di rumahnya adiknya Fatimah dengan mendengarkan suara Al-Qur'an yang sangat bagus, lantunan yang sangat bagus. Hati Umar terketuk sampai beliau ingin diantarkan ke Rasulullah. Nah, itulah siapapun orangnya ya, yang berhati keras bisa lembut itu mendapat hidayah dari Allah. Dari kita tersebut ya, ini merupakan rangkuman. Ayahnya bernama Naufal Quraisy bin Abdullah Uzza dan ibunya Umar bernama siapa? Athaumah bin Hashim. Yang kedua, Umar ini adalah keturunan Nabi Muhammad, masih dari keluarga Nabi Muhammad, lebih muda, usia 13 tahun dari Nabi. Kemudian yang ketiga, menjadi khalifah selama 10 tahun, 13 sampai 23 Hijriah. Ini. Kemudian yang keempat, nah tadi ada suatu kejadian, Umar bin Khattab pernah menyuruh anaknya mematikan lampu di dalam ruangan karena lampu dibiayai oleh negara, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga atau diri sendiri. Jadi ada sebuah kisah yang mana ada keluarganya Umar ya, ini menghidupkan lampu di dalam ruangan. Kemudian yang namanya Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau menyuruh anaknya, matikan lampu tersebut karena lampu itu adalah merupakan biaya dari sebuah negara. Saya tidak akan mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan diri sendiri maupun keluarga. Itu adalah sifat Umar yang sangat jujur, berani ya. Kemudian yang kelima, Umar bin Khattab mendapat gelar yang pertama Al-Asad, singa padang pasir. Nah, saya tadi sudah mendengarkan bahwasanya Umar bin Khattab merupakan raja di Mekah, bertarung, pemberani yang menjadi nomor 1 di negara Arab, Mekah. Kemudian Nabi memberikan julukan Al-Faruq, pembeda yang benar dan yang adil. Dia merupakan sosok pemberani, mampu membedakan yang benar dan yang buruk. Dari kisah tersebut masih berhubungan dengan nilai-nilai tentang anti korupsi. Ya. Yang pertama, ini adalah nilai jujur. Ya. Jujur merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya. Kesesuaian perkataan dan perbuatan. Contohnya mengerjakan soal sendiri, tidak menyontek, itu merupakan sifat jujur. Kemudian yang kedua, keadilan. Kita sudah tahu tadi Umar begitu adilnya, menggunakan fasilitas lampu saja beliau tidak mau. Beliau sangat adil. Suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Contohnya kalau kita mempunyai adik ya, adiknya 2, ada satu makanan, saling berebut, sama sebagai kakak membagi makanan menjadi 2. Ini untuk adik dan itu merupakan sifat keadilan. Yang ketiga, peduli. Sebuah sikap memperhatikan dan bertindak terhadap kondisi
atau keadaan kita. Ya, contoh memberi bantuan makanan kepada korban bencana alam. Nah, kemarin kita sudah praktek, kita menggalang dana untuk korban siapa? Semeru. Itu kita patut untuk kita syukuri. Kita sudah merasa peduli. Kemudian yang keempat, nilai tentang anti korupsi, tentang tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Kesadaran manusia akan tindak laku yang diperbuat. Contoh membersihkan sampah bekas meraut pensil sendi. Nah, ketika sama setelah meraut pensil, ngoroti, sampahnya dibuang di tempat sampah. Itu merupakan sifat tanggung jawab. Tidak dibiarkan di situ sampahnya, ditaruh di tempat sampah. Kemudian nomor 5, sikap mandiri, yaitu sikap yang tidak selalu menggantungkan orang lain. Contohnya peralatan sekolah dan menyiapkan peralatan sekolah dan jadwal sekolah. Nah, sama yang menjadi pelajar. Ya. Sama menyiapkan malam, alat-alat sekolah, buku tulis, pensil, penghapus. Akan kenapa? Supaya besok pagi bisa digunakan dengan baik, tidak misalkan teman pinjam pensil, pinjam penghapus, dan lain sebagainya. Itu adalah sikap mandiri. Kemudian yang keenam, nilai-nilai tentang anti korupsi dari cerita Umar bin Khattab, yakni yang nomor 6, kerja keras. Kita tahu Umar bin Khattab adalah orang yang sangat kerja keras. Apa itu kerja keras? Suatu bentuk usaha yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Contoh belajar dengan giat dan tekun untuk mengikuti olimpiade matematika misalnya. Sampai ingin menjadi nilai yang terbaik, mendapatkan nilai terbaik, sampai belajar dengan tekun, dengan giat belajar. Kemudian yang ketujuh, sederhana. Kita tahu tadi Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat sederhana. Apa sederhana itu? Bergaya hidup tidak terlalu boros atau mewah. Contoh, membeli makanan yang sesuai kebutuhan. Ya, jangan membeli makanan cukup untuk mengganjal perutnya sendiri. Sebagai mengganjal apa? Untuk lapar. Makan cuma 1 piring cukup. Ada makan semua dibeli, dimakan, tidak seperti itu adalah namanya pemborosan. Kemudian yang ke-8, sifat disiplin, yaitu mentaati pada aturan-aturan yang berlaku. Contohnya memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Hari Senin sekolah menentukan sama pakai seragam warna putih. Hari Sabtu sampean memakai baju pramuka. Nah, itu adalah sifat kedisiplinan. Kemudian yang ke-9 adalah sifat berani, yakni mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Contoh, sampean melihat teman sedang mengambil barang temannya dan segera melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sampean melihat suatu kejanggalan, suatu kejahatan, harus segera dilaporkan. Jangan takut. Itu adalah memiliki sifat pemberani. Oke. Setelah ini, ya, Pak Fahmi ada sebuah permainan yang dimana permainan ini mencerminkan tentang sifat-sifat Umar bin Khattab tadi. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan maju depan. Yang lain nanti boleh membantu. Pak Fahmi akan menceritakan sebuah soal cerita. Nanti soal cerita tersebut mencerminkan sifat apa? Nah, yang di depan menunjukkan kertas yang di sini. Sama sifat jujur diangkat, sifat tanggung jawab diangkat. Paham? Oke.
kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kedua, kita merasa lebih semangat dalam hal beribadah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan silakan disiapkan buka di